إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada para hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kiranya selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang. Karena inilah jalan keselamatan seorang hamba berjumpa kelak dengan Rabb-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara kesalahan kita kaum muslimin adalah mereka meyakini bahwasannya taubat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat salah saja. Taubat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Apalagi ayuhal ikhwah sampai merasa, apalagi sampai ada yang merasa kalau diperintahkan atau diajak untuk bertaubat, ia marah, ia tersinggung karena dianggap sebagai pendosa. Padahal memang sejatinya kita semua adalah orang-orang yang selalu banyak melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak manusia adalah tempat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 hal yang mewajibkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menundanya. Yang pertama, karena dosa-dosa sebagaimana yang telah disinggung di awal. Kemudian yang kedua adalah karena dia kurang bersyukur terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, ayuhal ikhwah, karena kita kurang beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Hal ini disinggung oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang pertama yang mewajibkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena dosa-dosa. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dosa? Semuanya adalah para pendosa. Di antara dosa yang sering kita lakukan ayyuhal ikhwah adalah dosa mengumbar pandangan. Siapa di antara kita yang tidak memandang hal yang haram? Bahkan kita sering melakukannya, sering memandangnya. Simak surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Surat Al-Madaniyah. Artinya bahwa surat ini Allah mengajak bicara orang-orang beriman, bukan orang-orang musyrik. Allah mengajak
bicara para sahabat yang mulia, yang sudah kokoh keimanannya, yang sudah masuk keimanannya dalam hatinya, bukan terhadap orang-orang musyrik. Allah mengatakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfadhna furujahun. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya, memelihara kehormatannya, karena yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaknya mereka menahan pandangannya dan kehormatannya. Ayyuhal ikhwah, dalam ayat ini Allah sekali lagi mengajak bicara orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan, bukan kepada orang-orang musyrikin. Allah Azza wa Jal mengetahui segala sesuatu yang dilirik oleh mata dan yang tersimpan di dalam dada. Allah Azza wa Jal berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Allah Azza wa Jal tahu tatkala dengan sembunyi-sembunyi kita memandang sesuatu yang Dia haramkan. Jangankan hal itu ayyuhal ikhwah, Allah pun tahu apa yang ada di dalam hati seseorang dari penyakit hasad, iri, dengki, dan lain sebagainya, sombong. Oleh karenanya maka di akhir ayat ini Allah tutup dengan firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maka bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu bukti bahwasannya kita ini adalah para pendosa. Sebagai contoh kasus di ayat ini, kita di jalan, ketika di jalan terkadang terdapat gambar iklan HP kah, handphone kah, mobil kah, dan lain sebagainya. Barang dagangan yang ditampilkan kecil, namun wanita yang menjadi bintang iklannya itu besar. Kita dipaksa untuk melihat hal-hal yang haram. Kita buka media sosial, YouTube, dan lain sebagainya dalam rangka untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan ceramah. Tapi lihat iklan-iklan yang berseliweran membuat kita terpaksa atau dipaksa untuk melihat hal-hal yang haram. Itu ayyuhal ikhwah baru dosa pandangan. Belum lagi kalau kita perinci dari panca indera kita semua, maka kita banyak melakukan dosa. Lihatlah dosa yang dilakukan oleh hati. Iri, dengki, hasad, takabur, menyombongkan diri, menganggap rendah orang lain, menganggap diri pintar dan orang lain bodoh. Ini baru dosa hati. Lihat dosa lisan, ghibah, namimah, mengadu domba, berkata dusta, dan lain sebagainya, memfitnah, mencela, melaknat, mengutuk. Ini baru dosa lisan. Belum lagi kalau pindah ke tangan, menulis komentar-komentar yang menyinggung dan menyakiti orang lain di media sosial. Menuliskan ekspresi-ekspresi tweet dan lain sebagainya yang membuat orang lain tersinggung. Belum lagi melakukan perbuatan zalim kepada sesama manusia. Ini baru dosa tangan. Belum lagi dosa pendengaran, mendengarkan hal-hal yang haram, mendengarkan ghibah, menikmatinya, namimah, mendengarkan berita bohong dan lain sebagainya tanpa pengingkaran. Ayyuhal ikhwah, kalau kita runtut satu persatu, mungkin kita bisa putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla karena kita memang adalah orang yang berdosa. Maka pada satu poin ini saja menjadikan kita wajib untuk bertaubat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, dan jangan tersinggung kalau diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Poin yang kedua, dan ini kita tutup pada khutbah yang pertama, adalah di antara hal yang mewajibkan kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita kurang bahkan tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla, engkau tidak bakal mampu bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayuhal ikhwah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak sekali. Sampai-sampai ada seorang ulama mengatakan, kalau antum ingin tahu nikmat Allah Azza wa Jalla, ingin mengetahui banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri Anda, coba bangun tidur, pejamkan mata, lalu lakukan aktivitas Anda sebagaimana mestinya. Bayangkan apa yang terjadi, engkau akan salah melangkah. Waktu yang akan dibutuhkan semakin banyak. Bahkan engkau akan terpeleset, jatuh ke kamar mandi pun tidak bisa, salah mengambil barang dan lain sebagainya. Itu ayyuhal ikhwah baru nikmat pandangan. Namun apa yang terjadi, kita lakukan, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Benar apa yang dikatakan Allah Azza wa Jalla kepada kita semua, tentang kita semua. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim dan benar-benar ingkar, tidak berterima kasih terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam surat yang mungkin jumhur semuanya menghafalnya, dalam surat Al-Adiyat ayat 6, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal lakanud. Apa lakanud? Tidak berterima kasih. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian kita tahu bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu banyak. Namun kita tidak bersyukur. Bahkan kurang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur. Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, manusia itu gampang mengingat musibah dan lupa terhadap kenikmatan-kenikmatan. Sebagai contoh ayyuhal ikhwah, dalam waktu 1 tahun, kendaraan yang antum gunakan itu dalam keadaan baik. Cuman 1 hari saja kendaraannya rusak, tidak bisa dipakai, atau macet, atau bannya meletus. Apa yang terjadi? Antum kowar ke sana ke sini, mengeluh habis-habisan, bahkan mengeluh di media sosial. Lupa bahwasanya 1 tahun kendaraan yang engkau gunakan itu baik-baik saja. Seakan-akan melupakan hal yang waktu yang lama ini, dengan 1 hari Anda tidak bisa melupakannya. Na'udzubillah. Sepanjang tahun antum diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun 1 hari diberikan rasa sakit, tidak bisa berangkat aktivitas, tidak bisa berangkat ke kantor, tidak bisa membuka usahanya hanya karena sakit, mengeluh habis-habisan, bahkan mengeluh di media sosial. Ya, seakan-akan ini adalah tugas kewajiban Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Benar kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla, engkau enggak bakal mampu abadan. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Mampu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita dalam setiap tahunnya diberi kesehatan. Nabi SAW mengajarkan 1 salat agar orang yang melaksanakan salat ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan salat duha. Bayangkan kita bangun tidur dalam keadaan sendi-sendi di dalam tubuh kita tidak merasa sakit. Nabi mengajarkan untuk bersyukur, tapi kita apa yang terjadi? Saya dan Anda kurang dalam bab ini. Lihat, kita ini tidak bersyukur kepada Allah.
Contohnya adalah tatkala kita masuk ke toilet atau kamar mandi. Apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Ghufranak. Apa artinya ghufranak? Ya Allah, ampunanmu. Apa korelasi antara ya Allah saya memohon ampunan dengan tatkala engkau keluar dari kamar mandi, engkau keluar dari toilet yang telah buang hajatnya, buang kotorannya? Kata para ulama bahwa tatkala Anda mengeluarkan kotoran, ya, itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sekiranya Allah tahan atau Allah pending sampai waktu yang tidak ditentukan, Anda akan merasakan sakit. Anda bahkan bisa meninggal dunia. Maka ungkapan kalimat ini, ghufranaka ya Allah ampunanmu, sebagai bentuk pengakuan kita bahwasanya kita tidak bersyukur kepada Allah dalam bab ini. Bahkan sebagian orang menganggapnya ini adalah hal yang natural, hal yang alami yang terjadi pada manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya maka kita memang kurang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayuhal ikhwah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Kita punya rumah, kita punya pasangan hidup, punya penghasilan, diberi kesehatan, diberi waktu untuk bisa menghadiri pengajian dan lain-lain sebagainya. Maka alasan inilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih والشكر على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد, kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir dan ini kita tutup pada dua khutbah ini ayuhal ikhwah. Poin yang ketiga yang membuat kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kita melakukan perbuatan dosa, dan yang kedua kita kurang bersyukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jal adalah kata para ulama karena kita kurang beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Kita kurang beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Dan apabila beribadah pun tidak maksimal, tidak sesempurna, tidak yang dikeinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sebagai contoh, Allah Azza wa Jal mengatakan di dalam surat Thaha ayat 14. Aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat dalam rangka untuk mengingatku, kata Allah. Kita diperintahkan untuk salat dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun apa jadinya? Apa nyatanya? Apakah kita mengingat Allah di dalam salat kita? Apakah kita mengagungkan Allah di dalam salat kita? Abadan tidak. Kita kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Kita kurang mengagungkan Allah Azza wa Jalla di dalam salat kita. Oleh karenanya maka kita diperintahkan untuk beristighfar setelah salat, bukan diperintahkan untuk berdoa. Karena apa? Sebagai bentuk pengakuan kita bahwasannya kita tidak maksimal dalam melaksanakan ibadah yang Allah inginkan. Ibadah yang Allah inginkan dalam pelaksanaannya karena kita kurang maksimal. Kita kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, sebagai contoh saja dalam masalah salat, coba perhatikan imam tadi baca apa ketika salat maghrib, isya, subuh. Salat suratnya yang dibaca itu hafal oleh semuanya. Tapi banyak dari kita yang pelanga-pelongo, yang termenung, yang otaknya kemana. Bahkan coba di dalam khutbah Jumat yang ini sedang disampaikan, apa poin-poin yang bisa disampaikan? Sebagian tidur, sebagian terlambat, sebagian lagi tidak memahami apa isi kandungannya. Ini adalah ibadah. Dan ibadah adalah taqarrub kepada Allah. Kita tidak maksimal dalam melaksanakannya. Itu sebagai contoh konkret.
Oleh karenanya maka ayyuhal ikhwah, karena bab inilah yang menjadikan kita wajib bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu amalan kita diterima apa tidak. Jong kitanya melakukannya saja banyak bolong-bolongnya, banyak jauh dari kalimat sempurna. Lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam, di akhir hayatnya beliau alaihi salatu wassalam diturunkan satu surat untuk banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Surat yang semuanya hafal para jumhur. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah Azza wa Jalla dan kemenangannya, dan engkau melihat Muhammad manusia berbondong-bondong masuki agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji nama Rabbmu, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah Azza wa Jal. Innahu kana ghaffara, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia, Allah Azza wa Jal, maha penerima taubat. Lihat, Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk beristighfar. Nabi ini kurang apa? Kalau berbicara salat, Nabi paling banyak salatnya. Berbicara puasa, Nabi paling banyak puasa. Berbicara masalah Al-Quran, Nabi adalah ahlul Quran. Nabi imamul muttaqin, yang sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ma taqaddam wa ma ta'akhir, yang lalu dan yang akan datang. Namun diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Berarti dari sini ayuhal ikhwah, kita semua kurang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi aja yang rajin ibadah, itu diperintahkan untuk istighfar, apalagi kita yang jauh dari kalimat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila beribadah pun tidak maksimal. Dari sini kita sadar kita kurang banyak salat. Kita kurang berpuasa, kita kurang membaca Al-Quran, kita kurang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaupun berzikir, hatinya pun lalai, hanya lisannya saja yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita itu jauh dari kalimat kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah. Oleh karenanya maka layak bagi kita semua untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kesalahan-kesalahan kita, baik itu disengaja ataupun tidak, baik itu dalam menjauhi larangan ataupun melakukan kewajiban yang sangat jauh dari kalimat sempurna, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan di malam hari, di siang dan di malam, sebagaimana Nabi SAW 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الحنفاء الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة.